A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu marilah Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala situasi. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang al-khilaf. Sebetulnya yang saya kirim ke panitia itu bukan al-khilaf, fikih khilafah. Tapi saya lihat kok jadi khilaf gitu. Ahnya nggak ada ya. Padahal kalau fikih khilafah lebih ramai lagi gitu. Ya nantilah kita, karena begini, kita tidak boleh salah memahami khilafah. Maka fikih khilafah apa sih sesungguhnya gitu kan? Apakah bertentangan dengan NKRI atau tidak? Itu penting. Namun hari ini karena judulnya yang di-share fikih khilaf, ya fikih ikhtilaf lah. Kan mohon maaf atas kekhilafan, tapi jadi fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf, memahami ikhtilaf untuk persatuan umat. Kenapa? Karena ada kelompok, dan ini saya kira juga sering melakukan masalah dalam persatuan umat, selalu mengklaim saya hak, Anda batil gitu. Dalam dua hal, dalam bab fikih dan dalam bab akidah. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka kita lihat bagaimana fikih ikhtilaf. Nah, memahami ikhtilaf tujuannya untuk persatuan umat gitu. Dan saya akan mengatakan bahwa mereka yang menggunakan ikhtilaf untuk perpecahan umat, hisabuhu Allah, yauman, hari kiamat dihisab. Hari kiamat dihisab, sadar tidak sadar. Nah, Al-Quran dan Sunnah sepakat sumber hukum Islam, sepakat. Al-Quran dan Sunnah semua sepakat sumber hukum Islam. Nah, sepakat. Yang jadi masalah, semua kembali kepada Quran dan Sunnah, dan justru ketika kembali kepada Quran dan Sunnah terjadi beda pendapat. Terjadi beda pendapat. Kenapa? Bukankah kita kembali kepada Quran dan Sunnah? Tuh di tabang. Ya udah. Nah, kembali. Kenapa? Bukankah Al-Quran dan Sunnah sumber hukum? Bukankah kita disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah? Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bukankah Qurannya satu? Bukankah hadisnya, sunnahnya satu sumbernya? Semua benar, semua tidak salah. Akan tetapi yang jadi masalah adalah, nah ini,
Yang jadi masalah adalah ada ayat-ayat Al-Quran atau bahkan ada sunnah yang sahih yang mana maknanya tidak sepakat difahami. Dan banyak, baik dalam bab akidah atau dalam bab fikih. Baik dalam bab akidah atau dalam bab fikih. Jadi ketika masih terjadi beda pendapat dalam hal memahami Quran dan Sunnah, berarti kembali kepada Quran dan Sunnah tidak bisa menghapus perbedaan pendapat. Kenapa ada perbedaan pendapat? Yang salah itu ingin tidak ada beda pendapat ketika mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Seakan-akan Quran dan Sunnah itu buku fikih. Seakan-akan Quran dan Sunnah itu buku akidah. Maka ada nggak dalam hadis ada nggak tata cara sholat 1, 2, 3, 4, ada nggak? Tidak ada. Berarti Al-Quran dan Sunnah bukan buku fikih yang rinci, tapi Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum yang harus difahami. Terkadang pemahamannya berbeda gitu. Nah, kalau secara teori kenapa ada perbedaan pendapat? Jawabannya ini karena dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah ada sesuatu yang bersifat dhanni, yang mana membutuhkan ijtihad. Jadi saya pernah berdebat dengan yang menganggap kullu bid'atin dhalalah, berdebat. Saya bilang nggak usah susah. Yang antum pahami itu qat'i apa dhanni. Dia kalau dhanni, selama masih dhanni, jangan mengklaim Anda hak yang lain batil, karena yang namanya dhanni itu tidak bisa diklaim saya hak yang lain batil atau sebaliknya. Jadi diskusi jadi nggak ramai. Kenapa? Dari awalnya udah salah gitu. Dari awalnya sudah salah. Jadi dalam Quran dan Sunnah ada yang namanya dhanni yang membutuhkan ijtihad. Nah, apa itu dhanni? Apa itu qat'i? Nah, dhanni qat'i adalah ada kepastian 100%, maka kalau berbeda kafir gitu. Salat wajib pasti enggak? Pasti. Yang mengatakan salat tidak wajib kafir gitu kan. Oke. Hanya mempunyai satu kemungkinan. Maksudnya tidak ada kemungkinan makna lain kecuali itu gitu. Bukan untuk ijtihad. Tidak boleh beda pendapat, dan tegas barang siapa mengingkarinya kafir. Qat'i. Kalau yang seperti ini boleh berdebat, tidak boleh berdebat, harus satu pendapat. Zakat wajib. Nggak mau bayar zakat karena yakin zakat tidak wajib, diperangi gitu. Qat'i. Pertanyaannya, yang satu lagi dhanni. Apa itu dhanni? Belum pasti. Mempunyai, ini salah tulis, mempunyai lebih dari satu kemungkinan. Dan lebih dari satu kemungkinan, mungkin sahih, mungkin tidak sahih, dhanni. Mungkin dari Nabi, mungkin tidak dari Nabi, dhanni. Rasulullah, katakanlah Rasulullah ketika sholat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, kan tiga kemungkinan. Perintah mungkin wajib, mungkin mubah, mungkin sunnah. Boleh ada ketiga kemungkinan. Kan? Ini ijtihad. Mungkin beda pendapat,
Tolong toleransi. Maka ketika mau berdebat dengan mereka yang sering mengatakan, misalkan mazhab Asy'ari sesat, tanya dulu, qat'i wa dhanni? Dhanni, dalam masalah dhanni boleh nggak saling menyesatkan? Tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan ada manusia yang terjaga dari kesalahan setelah Nabi, nah itu qat'i, itu nggak ada yang terjaga dari kesalahan, hanya Nabi maksum. Imam 12 terjaga dari kesalahan, salah, itu jelas Nabi. Makanya kita bedanya dengan Syiah diantaranya itu, sumber hukum kita setelah Rasulullah wafat nggak ada wahyu lagi, dan yang terjaga dari kesalahan hanya Rasul. Tapi Syiah nambah 12 imam, nah itu dia masalah. Maka itu hadirin dalam hal ini kita mengenal qat'i dan dhanni. Kalau qat'i nggak ada ikhtilaf lagi sudah. Jadi yang namanya qat'i itu kalau kita menyebutkan ijma ulama qat'i. Kalau dhanni belum terjadi ijma. Belum terjadi ijma. Misalkan gini, hukum khamr haram, qat'i atau dhanni? Qat'i. Nggak ada beda pendapat kan? Saya tanya, hukum rokok haram, qat'i atau dhanni? Saya memang mengharamkan rokok, tapi saya tahu ini tidak qat'i, masih terjadi beda pendapat. Boleh nggak kita kesel ada yang ngerokok? Boleh, kalau karena kesehatan. Tapi kalau karena hukum nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Maka ada yang qat'i, ada yang dhanni. Tata cara sholat, qat'i atau dhanni? Ada yang ijma, misalkan niat ijma, Allahu Akbar ijma. Apa yang dibaca, inna sholati atau ini wajahtu, dhanni apa qat'i? Dhanni. Makanya nggak bisa. Al-Fatihah qat'i, kan? Ruku, tumakninah qat'i, semua. Ada yang dhanni, yaitu apa? Apakah Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebelum Al-Fatihah atau tidak dibaca? Dhanni gitu. Jadi yang sudah terjadi ijma itu qat'i sudah. Yang belum terjadi ijma biasanya dhanni gitu. Dhanni. Nah, pembagian qat'i dan dhanni ada yang dari sisi periwayatan, ada yang dari sisi makna. Nah, makanya sahih tidak sahihnya hadis, ada yang qat'i, ada yang dhanni gitu. Hadis mutawatir qat'i, hadis ahad masih dhanni gitu. Masih dhanni. Jadi nah sekarang dari sisi makna juga ada yang qat'i, ada yang dhanni. Nah sekarang selama ada yang bersifat dhanni itu mungkin beda pendapat karena masalah ijtihad. Kalau qat'i dari sisi periwayatan itu nggak ada ijtihad sudah, hadis mutawatir nggak ada lagi. Kalau qat'i dari sisi makna nggak ada ijtihad lagi sudah. Kalau tidak ada ijtihad, tidak ada mazhab. Jadi masalah-masalah yang disepakati tidak ada mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, sholat wajib, nggak ada, orang semua sepakat gitu. Nah, jadi dari sisi periwayatan dan makna ada yang qat'iyud dilalah, ada yang dhanniyud dilalah. Nah dari sini kita melihat apakah mereka, sampai saya tanya gini, Rasulullah bersabda kullu bid'atin dhalalah, oke, hadisnya sahih, sepakat. Pertanyaannya, makna bid'ah, makna kullu bid'atin
Satu, makna kullu, apakah pakai kecuali atau tidak? Qat'i apa dhanni? Dhanni. Yang kedua, apa itu bid'ah? Qat'i apa dhanni? Dhanni. Permasalahannya, kenapa yang sesuatu yang bersifat dhanni mengklaim orang ke neraka gara-gara yang bersifat dhanni? Itu pun nggak benar. Jadi dari sisi teori qat'i dan dhanni, menganggap orang lain ke neraka dalam masalah yang tidak sepakat hukumnya adalah kesalahan gitu. Kesalahan. Kenapa? Kalau masih dhanni itu nggak bisa diklaim dan bukan pelaku maksiat lagi. Jadi kalau kita lebarkan lagi, saya tanya, masalah isbal, qat'i apa dhanni? Dhanni. Kenapa? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Mungkin gak seseorang masuk neraka gara-gara isbal? Gak mungkin. Sebab ke neraka itu hukumnya harus sepakat. Nah, dalam masalah dhanni, yang benar dua, yang salah satu. Ada yang dosa gak? Gak ada. Orang yang salah juga gak dosa, satu gitu. Kan pahalanya gitu. Nah, jadi bapak-bapak, adanya masalah dhanni membutuhkan ijtihad. Ijtihad dilakukan mujtahid, bukan orang yang baru belajar bahasa Arab. Menurut hadis salah, menurut ustadznya tentang hadis itu, nah itu baru benar. Yang disampaikan itu pendapat ustadznya atau pendapat hadis? Dalam masalah dhanni pendapat ustadznya gitu. Karena tidak semua orang bisa memahami hukum Allah dari Al-Quran dan Sunnah kecuali melalui mujtahid. Kenapa ada orang belajar fikih Syafi'i? Karena dia bukan mujtahid, mendingan ikut Syafi'i daripada baca sendiri gitu kan. Jadi jarang mungkin yang ada sekarang itu ada 4 mazhab, hanya 4 orang itu yang menentukan hukum hanya dengan baca Quran dan hadis. Yang lainnya melalui para mujtahid. Terus kita gimana? Ya sadar diri aja lah gitu. Kembali kepada Quran dan Sunnah, pakai terjemah Depag. Terjemahnya ya udah salah. Ya itu. Kemarin pemimpin, sekarang teman dekat, kan repot. Enggak? Aduh. Saya pernah mengkritik terjemah Depag, banyak salahnya. Sampai waktu itu saya sampaikan ke Kiai Didin, Kiai ini banyak salah, saya bilang. Dari sisi dialah hukum fikih banyak salah, saya bilang. Ya, jadi tidak bisa. Jadi kita ini jangan sok jago lah. Mendingan, memang saya lebih setuju, katakanlah dalam beberapa hal, ya nggak usah pendapat ustadz, pendapat kitab aja, jelas sanadnya gitu kan. Maka ilmu itu nukil, ilmu itu nukil. Nah, jadi kalau ada masalah dhanni harus ijtihad. Ijtihad dilakukan mujtahid. Nah, tidak semua orang bisa langsung. Kan menurut hadis, bukan menurut hadis. Pemahaman seseorang dianggap hadis itu lebih bahaya lagi. Nah ini menarik, hasil ijtihad. Kan tadi ada yang dhanni butuh ijtihad. Hasil ijtihad 2. Kalau sepakat menjadi ijma, bukan mazhab, tidak boleh menentang. Menentangnya kafir. Kalau beda menjadi mazhab, menjadi mazhab. Nah beda, yang sama sudah kita bela habis-habisan. Yang berbeda ikhtilaf fikih, ini dhanni, tidak boleh saling menentang. Maka saya kadang-kadang terjadi ijma enggak ya sudah. Kullu bid'atin dalalah, terjadi ijma enggak? Kullu itu apa? Enggak terjadi ijma. Apa itu bid'ah? Terjadi ijma enggak terjadi ijma. Satu bilang ada hasanah, satu bilang tidak, berarti dhanni. Boleh enggak saling mengklaim? Enggak bisa. Yang harus ada toleransi gitu.
Karena babnya kalau ijtihad itu kalau benar 2, kalau salah 1. Ada yang kena neraka dalam masalah ijtihad? Tidak ada. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita lihat dari sebetulnya hal ini sederhana, tapi menjadi tidak sederhana kalau ada orang yang nggak mau yang nggak mau diajak berpikir gitu. Yang tidak mau diajak kenapa tidak mau diajak berpikir? Karena menganggap selain kelompoknya nggak berilmu. Kadang-kadang yang nggak berilmu yang mana gitu kan. Di satu masjid di Citra Grand, saya kira Sabtu yang lalu, ada orang marah dengan ceramah saya. Semua maaf, ini orang nggak sopan, marah dia. Saya senyum, ini orang pasti. Saya bilang, diam, nggak usah ngomong. Yang salah ente, nggak punya wawasan. Saya jawab dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Tak, saya baca, saya bilang. Siapa yang ngomong? Ibnu Taimiyah. Bukan siapa saya, bukan siapa saya. Diam dia. Tapi dia bisa bilang orang ini masih bagus. Nggak sepakat, tapi nggak pergi keluar ke masjid. Masih mau denger gitu. Yang lebih parah, Assalamualaikum, udah pada keluar. Saya pernah di masjid Yasmin, Raya Yasmin. Kalau pengajian pada keluar. Gimana cara saya? Judul yang sama, saya bicara di khutbah Jumat. Nggak bisa keluar kan? Mau kemana? Iya, kalau bahasa Sunda tuh uyak-uyak kan gitu. Gimana mau keluar, susah ya. Keluar batal ente. Jadi dari Allah, maka masalah yang beda pendapat itu zonni, tidak bisa mengklaim Anda hak, Anda saya yang lain batil, nggak bisa. Dari teori ini salah gitu. Nah, namun ikhtilaf ada 2, ada ikhtilaf yang muktabar, ada ikhtilaf yang tidak muktabar. Tidak semua orang berhak berpendapat. Kalau yang berpendapat orangnya berhak berpendapat, ikhtilaf muktabar. Kalau yang berpendapat tidak berhak berpendapat, ikhtilafnya tidak muktabar. Zaman sekarang siapa aja bisa berpendapat itu. Ya, yang jarang sholat aja berpendapat gitu. Gimana puyeng orang. Oleh karena dari makulah bahaya. Dan memang zaman sekarang saya kira yang jadi masalah bukan sekedar ilmu, bukan. Masalah keinginan dunia itu yang jadi masalah. Kita di Indonesia demo untuk Palestina, ngumpulin orang Palestina kita kan. Imam Masjidil Haram, saya bilang mendukung normalisasi hubungan dengan Israel karena sunnah Rasulullah berhadapan dengan Yahudi itu baik-baik katanya. Rasulullah ketika di Madinah, Rasulullah ketika meninggal, Rasulullah punya hubungan baik dengan Yahudi. Itulah hubungan baik dengan Yahudi. Saya bilang nih gimana sih? Dalam Al-Quran hubungan baik dengan Yahudi itu boleh kalau dianya diem nggak memerangi. Kalau dia posisinya memerangi bukan diem gitu kan. Subhanallah, terjadi. Jadi ini masalahnya ikhtilaf muktabar, ikhtilaf ghair muktabar. Walaupun kalau sudah hawa nafsu masuk di situ jadi masalah. Nah, tapi hebat di Saudi ya, para ulamanya ditangkepin. Akhirnya FPI bingung, jangan-jangan Habib Rizik ketangkep juga. Ya mudah-mudahan Allah lindungi lah ya. Jadi ikhtilaf muktabar, ikhtilaf ghair, apa yang ghair muktabar kadang-kadang tidak berhak tapi berpendapat. Ya kita kan ada Abu Janda, ya gimana dengerin ikhtilaf kok sama Abu Janda gitu, ngapain, nggak usah didengar gitu. Dan di Indonesia banyak sekali ikhtilaf. Jadi yang muktabar itu misalkan di mazhab 4 terjadi beda pendapat, muktabar sudah. Muktabar. Sedangkan kadang-kadang ya mazhab 4 katakanlah sepakat jilbab wajib. Ada orang di Indonesia jilbab tidak wajib, yang nggak usah didengar, nggak muktabar. Tapi kan nggak ada dalam fikih yang mengatakan jilbab tidak wajib. Yang beda pendapat itu masalah cadar. Cadar juga bukan begini. Dalam mazhab Hambali, cadar begini nggak boleh karena ini kelihatan, harus begini. Jadi kalau masih kelihatan ini sama melanggarnya kata mazhab Hambali.
mazhab Hambali. Terus makanya yang ada dalam fikih itu muka terlihat atau tertutup gitu. Kalau begini nggak ada, ini masih aurat gitu. Itu memang ikhtilaf mu'tabar, perbedaan pendapat antara mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan jumhur gitu. Itu mu'tabar. Kalau jilbab tidak wajib, dari mana? Kan Quraisy Shihab, emang Quraisy Shihab selevel sama Imam Syafi'i itu. Ya jauh juga ya. Nah, dalam masalah khilafiyah, nah ini penting. Dalam masalah khilafiyah tidak ada maksiat dan mungkar. Ada orang rokok, pelaku maksiat, emang sepakat hukumnya? Tidak, bukan pelaku maksiat. Bukan pelaku maksiat. Saya lihat mungkar, apa mungkarnya? Lagi ngerokok, ya kan beda-beda pendapat. Jadi kalau sepakat hukumnya, pelakunya pelaku maksiat, perbuatannya mungkar. Kalau tidak sepakat dan kita menganjurkan untuk tidak melakukan, itu amar ma'ruf, bukan nahi mungkar. Jadi meminta tidak melakukan sesuatu yang tidak sepakat hukumnya, itu amar ma'ruf. Tapi meminta tidak melakukan sesuatu yang sepakat hukumnya, itu nahi mungkar gitu. Itu nahi mungkar gitu. Nah, berarti jadi kalau mau yang mungkar-mungkar yang jelas-jelas lah mungkarnya. Komunisme mungkarnya jelas kan? Daripada isbal nggak isbal. Sibuk isbal nggak isbal, komunisme diem gitu kan. Kan ya nggak bener lah menurut saya. Maksiat dan mungkar hanya ada dalam masalah yang sudah terjadi ijma. Tidak sholat, ya. Minum khamr, iya, gitu kan. Berzina, iya. Saya tanya, dosa zina dengan riba gedean mana? Yang ribut pelaku riba atau pelaku zina? Saya pernah ada ustadz, kami punya tetangga, maaf, dia perempuan hidup sendiri, tapi sering ada yang berkunjung ke rumahnya, katanya. Kami khawatir kami kena azab kalau terjadi zina, katanya. Saya mikir, yang sampingnya pelaku riba gimana? Anteng aja, padahal pelaku riba berapa kali lipat? Riba sepakat haram nggak? Pelakunya mungkar nggak? Tapi diem aja kan. Gimana salah lagi. Jadi maksiat dan mungkar hanya ada dalam masalah yang sudah terjadi ijma. Perbedaan pendapat, nah ini penting. Perbedaan pendapat terjadi juga dalam masalah akidah. Ini kesalahan lain mereka yang mengklaim Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Pertanyaannya, yang dipermasalahkan perbedaan pendapat itu qat'i apa dhanni? Dhanni. Boleh nggak menyesatkan seseorang dalam masalah yang dhanni? Nggak boleh. Alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam madhab fikih ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam madhab akidah ada Hambali yang sekarang menamakan dirinya madhab salaf. Yang kedua Asy'ari dan Maturidi. Tak kurang T ini Maturidi. Bisa nggak mengatakan, barang siapa mengatakan, kan kemarin ribut ya, Allah di atas apa nggak di atas, di arsy, itu kan masalah khilafiyah dalam akidah, khilafiyah dalam cabang akidah. Yang jarang disadari, khilafiyah itu ada dalam bab akidah juga. Tadi memang, maaf, saya tadi membaca dari Bin Bas mengatakan Asy'ariyah itu dalam berbagai pendapatnya ahlu bid'ah. Saya bilang pantas kalau begitu. Padahal masalahnya apa? Dhanniyat, nggak bisa dibilang ahlu bid'ah. Ini saya bilang biang keroknya di sini gitu. Kenapa? Walaupun
Katakanlah sekaliber bin Bas yang mengatakan seperti itu, tapi saya bilang tidak tepat. Kenapa? Karena ada ulama yang lebih alim dari beliau mengatakan tidak begitu. Jadi misalkan asma wa sifat ditakwil atau tidak ditakwil, itu kan masalah khilafiyah yang tidak mengatakan bahwa Asy'ari yang mentakwil adalah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika Muktamar Sisen, Muktamar itu konferensi Sisen ya di ini, mereka sepakat pokoknya yang mengatakan Asy'ari sesat kita keluarkan dari Ahlus Sunnah. Ayo saling mengklaim mana yang Ahlus Sunnah. Sebetulnya semua dalam koridor Ahlus Sunnah, dalam madhab fikih Ahlus Sunnah lawannya Syiah. Dalam madhab fikih ada 4 madhab, yang tersisa dalam madhab akidah ada Hambali, ada Asy'ari, ada Maturidi. Apakah ada yang sesat selama kan madhab itu dimulai dari apa? Hal yang dhanni, kemudian ijtihad, kemudian beda pendapat jadi madhab, baik akidah atau fikih, dua-duanya ada. Kalau dua-duanya ada, pantas gak mengatakan jangan, bahkan sampai derajat begini, gak boleh nikah dengan madhab Asy'ari gitu. Kasihan yang mau nikahnya gitu. Udah sama-sama demen gara-gara subhanallah. Saya punya waktu itu jamaah di Paletehan, dia ngeluh, Ustadz ternyata dia ngaji, pokoknya selain dia sesat. Istrinya dia ngadu ke saya, terus ketemu lagi berapa lama, karena Ustaz saya udah cerai sama istri. Kenapa? Memang dia minta cerai. Kenapa? Karena beda. Sampai minta cerai, sampai minta karena beda. Saya bilang kok sampai begitu? Iya Ustaz, setelah cerai dari saya nikah sama ustadznya. Itu mah ada udang di balik batu ya nam. Jadi yang perlu kita sadari, perbedaan pendapat itu mungkin dalam bab fikih selama itu dhanni, mungkin dalam bab akidah selama itu dhanni. Bab akidah banyak ijma'nya. Kalau bab fikih jarang ijma'nya, atau sebenarnya ijma'nya banyak, cuman kita lebih mengenal yang ikhtilafnya saja. Cuman secara persentase yang lebih banyak itu dalam fikih beda pendapat. Tapi dalam bab akidah sebetulnya nggak banyak. Bab nggak banyak. Sahabat pun terjadi beda pendapat dalam bab akidah. Terus kita nggak boleh beda pendapat? Ya bisa. Jadi beda pendapat seperti ada dalam madhab fikih, juga ada dalam madhab akidah yang tidak bisa saling mengklaim mana yang sesat, mana yang tidak. Maka saya kira Kiai Haji Idrus Ramli debat dengan siapa? Firanda ya. Itu dan ini. Saya bilang itu kan masalah khilafiyah. Khilafiyah nggak bisa saling mengklaim. Nggak bisa saling mengklaim. Masalahnya nih. Masalahnya nih. Terakhir, dalam masalah khilafiyah tidak ada hak dan batil. Mana yang hak? Isbal haram atau isbal tidak haram? Salah. Mana yang hak? Mentakwil atau tidak mentakwil dalam sifat Allah? Salah. Kenapa? Karena khilafiyah itu babnya bukan hak dan batil. Kalau sholat wajib itu hak, sholat tidak wajib itu batil gitu. Tapi kalau tata cara sholat nggak ada hak dan batil. Maka saya kadang-kadang nggak suka kalau melihat khilafiyah dicoretin, coret. Kan ada buku sholat yang dipakai oleh orang banyak dicoretin sholat. Itu bukan hak dan batil. Ini adalah khata' dan shawab. Khata' itu dapat pahala 1, shawab 2. Ada dosa nggak? Nggak ada. Makanya salah. Qunut subuh itu kan khata' shawab, bukan hak batil. Kalau hak batil itu babnya dosa dan tidak berdosa. Makanya main coret aja. Nah itu Alhamdulillah tidak bisa. Bahkan dulu ada yang namanya ketakwaan itu diukur dengan celana. Jadi celananya di atas mata kaki takwa, di bawah mata kaki nggak bertakwa. Sejak kapan? Nah, jadi ketika terjadi khilafiyah itu bukan hak batil, tapi khata' dan shawab. Bedanya khata' itu masih dapat pahala 1,
shawab 2, hak batil, udah batil dosa udah. Nah, ini yang kita inginkan, merajut persatuan dalam keniscayaan khilafiyah. Dalam keniscayaan khilafiyah, nggak usah tahlilan nggak tahlilan, sudah. Kenapa? Khotibah nih masalah tahlilan. Nih, saya sering ditanya masalah tahlilan. Saya bilang yang indikasi kuat membolehkannya Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi madhab mereka yang membid'ahkan tahlilan. Berarti dhani dong, dhani memang. Masalah bid'ah, dhani. Kenapa? Lihat masalah bid'ah. Imam Syafi'i meminta atau menyuruh berpahala membaca Quran di kuburan sampai khatam bagi yang baru meninggal. Imam Syafi'i, bid'ah enggak? Yang kedua, Imam Malik tidak ada kunut nazilah, yang ada sholat 2 rakaat minta dijauhkan dari bala. Imam Abu Hanifah ketika terjadi gempa, kata beliau setelah gempa boleh sholat 2 rakaat menghindari bahaya gempa. Itu kan nggak dilakukan semua sama Rasulullah. Ahmad bin Hambal, kalau Ahmad bin Hambal lebih lagi, terbiasa membuat makanan dari keluarga yang meninggal selama 7 hari agar yang meninggal diringankan di dalam kubur. Berarti sebuah madhab. Makanya masalah bid'ah itu dhani, tidak bisa mengklaim. Jadi kalau ada orang pergi ke tahlilan, mantri ke neraka nih, nggak begitu, nggak ada gitu, nggak ada begitu. Kenapa kok saya tahu perasaan kayak begitu? Karena saya dulu pernah gitu juga. Jadi saya ingat sekali ketika di Mesir pengajian, saya bilang nih, barisan orang ke neraka semua, tinggal kita doang yang ke surga. Ya salah, saya kira tidak tepat begitu, tidak tepat. Semuanya kalau belum sampai derajat qat'i masih mungkin beda pendapat, tidak ada hak batil, yang ada khata dan shawab. Kapan taunya? Nanti di hari kiamat sudah. Jadi saya kira mari kita merajut persatuan dalam keniscayaan khilafiyah. Karena gak mungkin terjadi disatukan dalam satu pendapat, gak mungkin. Sudahlah. Saya tanya, kalau kita ribut terus kayak begini, yang senang siapa? Orang kafir. Kalau orang kafir kurang nendang, orang PKI ya nendang. Gitu kan. Jangan-jangan ada programnya gitu kan, supaya kita sibuk kayak begini. Adalah yang sepakat sajalah, yang sepakat. Nah, saya gini yang bisa sampaikan, udah mau azan ya. Insya Allah nanti kita kalau sempat saya ingin berbicara masalah al-khilafah. Jangan sampai salah khilafah. Jadi jangan sampai ada khilafah berarti mengingkari hadis dong. Tapi bagaimana khilafah gitu kan. Jadi insya Allah khilafah tidak bertentangan dengan NKRI yang mengatakan kalau berpikiran khilafah keluar dari NKRI terbalik. Tak ada sama sekali. Insya Allah. Tunggu edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.